Oke guys, jadi di sini gue mau sedikit review film F1 The Movie yang bakal dirilis di tanggal yang sama saat gue rilis video ini, karena gue dapat kesempatan yang luar biasa untuk hadir di screening filmnya di Gandaria City kemarin malam, dan gue mau berterima kasih banget untuk Warner Bros Indonesia yang udah mau mengundang gue sebagai admin F1 Meme Indonesia, dan gue juga berterima kasih karena mereka memberikan kesempatan ke gue untuk ngajak keluarga dan beberapa teman gue ke screening malam kemarin. Jadi ya, thank you banget Warner Bros Indonesia. Jadi bagaimana filmnya? Langsung aja gua bahas. Oke, jadi gue cerita sedikit dulu soal nobar premier F1 The Movie kemarin ya sebelum gua review filmnya. Jadi gue OTW dari rumah ke Gancet tuh sekitar jam 3 atau setengah 4 sore. Dan ya, karena rumah gue di Ciakar, Panongan, Tangerang, jadi agak sedikit jauh, makanya gue berangkatnya awal banget. Ditambah agak macet juga, jadi sekitar 1,5 jam lebih gue baru sampai ke Gancet. Dan sampai jam 5 kurang, dan gue ngomong-ngomong bentar sama teman-teman gue, sampai pada akhirnya kita langsung ke XX1. Dan wow, rame kali guys. Dan keren sih, banyak poster yang bisa jadi spot foto, dan gue foto-foto juga sama beberapa teman gue di sini. Dan ya, ini juga ada DJ ya, gokil kali ya. Dan semua lagu di movie F1 ini kemarin disetel. Tapi yang paling gacor, tiba-tiba gue ada lihat Om Fitra Eri beserta keluarganya pakai baju Ferrari semua ya. Terus gue sempet-sempetin minta foto juga sama beliau. Dan keren kali lah baju Ferrarinya ya kan. Sampai-sampai gue sempet bilang ke beliau, "Tifosi ya Om." Tapi nggak denger beliau karena suara musik DJ-nya kekerasan. Tapi gokil lah bisa foto sama Om Fitra Eri. Kapan lagi ya kan? Nah, ini yang bikin gue kaget ya. Jadi kameramen gue, aka temen gue sendiri yaitu Derek, ada ke toilet dia kemarin. Dan dia ngeliat dokter kesayangan kita, yaitu Dokter Tirta. Pusreng, busreng, gue, magreb. Dan dia ada cerita pas kencing itu sekitar 2 atau 3 urinal jaraknya sambil tatap-tatap mata, dan dia basa-basi gitu. Dan akhirnya ya, pas dia balik ke area sinema, dia ada ngomong ke gue kalau Dokter Tirta datang nonton. Wah, kaget gue dong. Tapi di satu sama gue juga inget kalau beliau tuh emang fans F1 gitu, dia pernah bilang gitu. Nah, gue ketemu tuh sama beliau dan gue approach dan ada minta foto juga. Dan temen gue tadi si Derek juga ada bilang, "Udah push up dok?" Dan beliau balas, "Oh sudah." Ngakak kali lah, untung gak bahas begituan ke beliau ya, karena bisa aja nanti ngegas nanti Dokter Tirta ke kita cuy. Goblok, otakmu ning silet. Tapi ya chill juga sih dokternya ya, jadi keren lah, keren. Nah, di sini gue juga ada ketemu beberapa influencer seperti Kiri Ketits juga yang suka bikin dubbing sepak bola. Dan pas selesai nonton tuh gue juga ada ketemu Dylan Pros ya di lift ya. Tapi nggak ada foto tuh ngobrol karena emang rame banget. Dan gue juga masih harus kumpulin komunitas gue. Jadi ya karena udah masuk studio juga waktu itu ya. Dan gue ada ketemu beberapa teman konten kreator juga nih, seperti Bang Dips ya kan. Wah, ini pertama kali gue ketemu Master Ayam secara langsung. Emang berinteraksi itu cuma di chat sama Discord aja. Tapi kalau secara real baru kemarin malam. Dan emang secil kayak di YouTube sama TikTok ya guys ya. Asik kali lah bincang-bincang sama dia. Nggak ada ketemu Pak Sutri F1 juga kemarin, tapi gue nggak sempet videoin ya. Dan pada akhirnya gue ngantri untuk dapetin tiketnya, dan servis stok nobar ini benar-benar berjalan lancar, teratur juga guys ya. Seneng lah, dan ngantrinya pun juga teratur, jadi good. Nah, ini gue juga udah di studio sama keluarga dan teman-teman gue sambil nunggu filmnya disetel, dan baru disetel tuh sekitar jam 8-an lah ya. Filmnya itu sekitar 2,5 jam, dan pastinya nggak boleh rekam ya scene-scene-nya karena selain spoiler, itu ilegal guys. Jadi jangan ya, bagi kalian yang penasaran langsung aja tonton filmnya di sinema terdekat. Sekitar 10:30-an kita selesai nonton, dan gue masih bincang-bincang juga sama teman-teman gue. Dan ini sedikit review dari gue sebelum pulang ya. Ramai banget, pecah. Gimana gokil. filmnya? Coba terima kasih aja sih ke Warner Bros ya, udah mengundang, ngasih gue kesempatan ngundang keluarga juga sama temen ya kan. Ya kapan lagi lah. Untuk filmnya ya keren, tapi pastinya juga ada kekurangan juga. Dan ya intinya sih ini event yang pecah banget ya, dan gue harap suatu saat gue bisa kayak gini lagi sih. Ngajak teman sama keluarga gue kesini gitu. Nah, itu aja sih paling. Sama bertemu banyak orang keren-keren juga, Om Fitra sama Dokter Tirta pun ada tadi ya. Nah, itu aja sih. Thank you guys. Ciao. Oke, jadi untuk review lengkapnya, gue sebenarnya nggak naruh ekspektasi banyak lah ke film ini dari awal, karena ini kurang lebih sama kayak di TS pasti tujuannya. Mau menarik fans baru, dan tentunya karena ini juga film ya, kayak di TS, pasti bakal dibikin sedramatis mungkin, dan realismenya pasti menurun dan berbeda dari F1 yang asli. Jadi jika kalian fans F1 veteran, mungkin kalian bakal ketawa-ketawa aja nonton film ini.
Gak hanya karena komedinya emang dapet sih ya, jujur aja karena lucu banget filmnya, tapi karena drama itu benar-benar di luar dunia F1 banget. Dari segi cerita ya menurut gue ini ratingnya pakai 5 star juga, dan dari segi cerita gue kasih 3,75 dari 5. Menurut gue rada impossible lah sekarang ya untuk F1 membawa balik pembalap umur 50-an untuk balapan di F1. Walaupun tujuan itu ambil pengalamannya dan bimbing talenta muda, ya betternya ambil pembalap yang usianya itu masih 30 atau mungkin di bawah 40 sedikit lah. Lalu kalau kalian sudah nonton nanti, bakal aneh juga ngelihat cara Apex GP ini beroperasi dan strategi-strategi itu juga out of this world banget lah ya. Gua nggak akan sebut apa, tapi selain dari itu, ya udah menurut gua ini cerita udah oke dan bisa dibawa enjoy lah, walaupun gua sebagai fans F1 udah cukup lama juga. Nah, untuk efek-efek dan angle filmnya gua kasih 4 dari 5. Menurut gua secara rata-rata efek movie ini cukup bersih dan gak yang gimana-gimana banget lah. Tapi ada yang beberapa yang baik lagi, gak real, ya ditanda ya. Dan gue gak akan sebut apa itu karena bakal spoiler. Kalau kalian nonton filmnya pasti tau lah maksud gue di mana ya kan. Tapi mengingat cara mereka syuting film ini juga, gue respect lah sama kru filming sama tim F1 yang membuat film ini tuh jadi cukup bagus dari segi efek sama angle. Lalu gue juga mau catat beberapa hal ya. Ada kekurangan minor yang sama kayak di TS, yaitu beberapa scene yang campur aduk seasonnya. Ada yang dari 2023 dan 2024 di satu periode scene itu ya. Kalau fans baru atau penonton awam mungkin nggak bakal begitu menyadar. Tapi kalau kalian fans F1 yang udah nonton 2 season tersebut dan jeli juga matanya, pasti kalian bakal sadar. Ini gue rasa adalah salah satu momen dimana mereka tuh memang perlu scene yang pas untuk timestamp tersebut. Dan karena mungkin di season 2023 nggak ada yang pas, ya udah pakai aja yang 2024. Itu sih menurut gue ya. Dari segi humor atau komedi, gue beri 4,75 dari 5. Karena untuk gue ini film humor sama jokesnya emang lucu-lucu sih. Gue rasa para aktor cukup berhasil dari aspek ini. Direktornya juga tentunya ya. Jadi overall film ini gue berikan rating 4,25 dari 5 lah. Balik lagi, gue mau tekenin ke kalian kalau ini film Hollywood. Jadi dramanya pasti bakal ditingkatin dan realismenya mungkin bakal berkurang. Ingat, ini film bukan real life. Walaupun kehidupannya berdasarkan real life, pakai akses dari real F1-nya juga, tapi tetap ini merupakan film yang dimana hal-hal unik bakal terjadi untuk menambah keseruan film. Karena jujur aja, kalau dibikin serial mungkin kayak F1 di real life, dijamin auto turus semua tuh orang-orang di studio nontonnya. Jadi ya ini Hollywood, jadi nggak perlu disamakan 100% sama real life. Carlos sendiri juga sudah sering bilang di interview, film ini hanyalah Hollywood dan untuk fans F1 mungkin bakal aneh nontonnya, tapi untuk penonton awam ya pasti bakal enjoy. Gue setuju sama Carlos, dan pertanyaannya ialah sekarang, apakah gue akan nonton filmnya lagi suatu saat nanti? Ya kalau gabut mungkin, tapi kalau sibuk mah ya enggak. Ya mungkin gitu aja untuk review film gue kurang bisa review film dengan bagus ya jujur aja. Gue tetap rekomen tapi ke kalian untuk nonton di sinema karena ya kapan lagi olahraga kesayangan kita semua dijadiin film ya kan. Dan sekali lagi gue mau berterima kasih ke Warner Bros Indonesia udah mau undang gue ke acara ini. Bersyukur banget gue bisa datang ke acara seperti ini, screening film F1 ya. Dan kadang gue sampai ngerasa gue tuh layak gak sih diundang ke acara kekinian, karena jujur aja gue kemarin kayak ngerasa gile cuy, gue kayak gak layak cuy di sini ya. Tapi ya tetap aja lah gue bersyukur gitu kan, gue bisa ajak keluarga gue juga, beberapa teman gue juga untuk nonton screening F1 ini. Dan ya thank you juga buat kalian semua atas support-supportnya sampai saat ini. Tanpa kalian gue gak bakal bisa di titik ini, oke? Dan ya gue juga bisa ketemu dengan orang-orang yang hebat juga kemarin, jadi gue bersyukur banget lah. Yowes, dah sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun. Share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah cuy, pulang jam 2 gue kemarin. Atau enggak, jam 1 gue pulang, jam 2 gue tidur. Ya wes lah, seperti biasa videonya akan ditutup oleh jarak helm dan